nggak panjang kalam, saya ingin menanyakan, ya ada namanya kontroversial di medsos, ya yang dikatakan bahwasanya yaitu oleh Bahtiar Nasir, bahwasanya kelompok 212 ini mencari keuntungan daripada adanya acara demonstrasi yang begitu dekat, sehingga terjadilah kontroversial dan banyak pertanyaan-pertanyaan kepada kami. Mohon pencerahannya, Bib. Dan saya dari DPC Mampang, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz Abdurrahman ya, dari Mampang. Abdurrahim dari Mampang. Terima kasih. Baik, mengenai Ustadz Bahtiar Nasir, beliau sahabat saya, kawan saya. Selama ini yang saya tahu beliau baik, dan beliau juga termasuk panitia daripada aksi 411, 212, begitu juga aksi-aksi yang lainnya. Kalau sekarang beredar rekaman, saya tidak tahu rekaman di mana, juga kapan saya juga tidak jelas. Kalau beredar rekaman, beliau mengkritisi yaitu tentang panitia 212, mungkin saya husnudzon yang dimaksud adalah oknum. Jadi kalau oknum, ya di mana saja oknum ada saja yang tidak baik. Jadi kalau dikatakan ada gak oknum yang ingin menjual suatu gerakan, selalu ada. Ada gak oknum yang ingin menunggangi suatu aksi, selalu ada ya kawan. Ada gak oknum yang ingin mencari keuntungan materi dari suatu acara, itu selalu ada. Bahkan kadang-kadang acara maulid saja ada oknum yang mencari untung, ada juga ya kawan. Nah, cuman cara-cara oknum ini kan ada yang caranya bagus, ada yang caranya tidak bagus. Ada acara maulid di mana-mana, tapi di jalanan banyak yang dagang, itu juga memanfaatkan namanya. Nah, cuman memanfaatkannya dengan cara yang baik, saudara. Nah, ada juga yang lagi bikin acara maulid, dia cari sumbangan kemana-mana, bilangnya buat maulid, nggak taunya dimakan sendiri. Nah, ini cara yang tidak baik. Jadi kalau soal memanfaatkan suatu acara, aksi, reuni sampai maulid, ada saja oknum-oknum yang berbuat seperti itu, baik dengan cara yang bagus maupun dengan cara yang tidak bagus. Saya pikir apa yang disampaikan oleh Ustadz Bahtiar Nasir itu mestinya kita jadikan sebagai cambuk, kita jadikan sebagai motivasi buat kita untuk menjaga kepanitiaan. Jangan sampai ada oknum-oknum seperti yang beliau sebutkan tersebut ada di dalam kepanitiaan. Nah, itu kita menilainya husnudzon, jangan mau kita diadu domba. Kira-kira jelas ya. Nah, karena itu insya Allah orang-orang tua yang di 212 saat ini sebagian untuk ikut, saya dorong mereka yang tua-tua ini untuk ikut masuk dalam kepanitiaan. Kalau saya kan nggak mungkin ikut, kan saya memang udah nggak bisa untuk ikut kepanitiaan semacam itu karena kita punya kesibukan perjuangan yang berbeda. Tapi saya tetap mendukung kepanitiaan 212 dan acara yang digelar selama semuanya dijalankan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Hanya saya mendorong beberapa kiai-kiai sepuh dari 212. Contohnya seperti Kiai Haji Nur Sasih, mungkin kenal. Beliau dari Fuhab ya. Dulu beliau panitia juga di 212 2016. Nah, kita amanatkan ke beliau, Ustadz, tolong lihat-lihat itu panitia-panitia yang muda, tolong dijaga, tolong diberikan masukan, tolong diberikan nasihat. Nah, jadi nggak usah khawatir. Yang tua-tua banyak yang menjaga itu, insya Allah kekhawatiran daripada Ustadz Bahtiar Nasir tidak terjadi. Nah, tapi jadi kita sikapi secara positif saja, anggap itu sebagai masukan, anggap itu sebagai teguran untuk kita menjaga jangan sampai 212 ini diperjualbelikan, saudara. Karena sekarang ini nggak boleh ngumpul sedikit bisa dijual ya, kawan. Apalagi mau capres ini sedikit lagi nih, pilpres. Wah, ngumpul 10 orang aja bisa dijual, apalagi ngumpul jutaan orang. Nah, tinggal bagaimana kita sebagai panitia. Nah, saya sendiri dulu dengan Ustadz Bahtiar Nasir, kami jadi panitia di 2016. Kan yang fitnah juga banyak. Katanya kita nih dibayar lah dengan kelompok ini, dengan kelompok itu. Kemudian katanya saya dan Bahtiar Nasir ini, saudara, ngumpulin orang dari mana-mana itu ada donaturnya. Nanti disebut donaturnya dari sini, donatur dari situ. Saya pikir Ustadz Bahtiar Nasir juga tahu lah. Dulu waktu beliau jadi panitia juga beliau dihantam oleh berbagai macam
fitnah. Saya pikir kalau beliau sudah tahu itu, insya Allah beliau juga tidak sembarangan untuk memfitnah panitia yang ada saat ini. Mungkin, makanya tadi saya katakan, husnudzon, mungkin yang dimaksud ada oknum-oknum yang beliau khawatir memanfaatkan. Karena dulu di 2016 juga ada oknum-oknum ya ikhwan. Cuman kita jaga, kita kunci supaya mereka tidak bisa memanfaatkan daripada gerakan tersebut. Alhamdulillah.